Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Saya Umur Rahmatus Syifa. Saya Nisa Widya Rahmawati. Kami dari kelas 20 DC. Video ini bertujuan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester 3 dari mata kuliah Strategi Manajemen dengan Bapak Taufan Maulana. Di sini kami akan membahas tentang analisa SWOT dan SWOT diri sendiri. Pengertian analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats, yang mana dari kata-kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama ada strength, merupakan kekuatan dirimu seperti kualitas, kelebihan, atau unsur lain yang membuatmu lebih unggul. Ada beberapa kelebihan yang kamu bisa dan pastinya kamu sadari, entah dari hobi atau sekedar mencoba hal baru. Weakness adalah kelemahanmu. Perkirakan segala kekurangan yang kamu miliki agar ketika hendak melakukan sesuatu, kamu bisa mengetahui poin mana yang mempunyai letak aman hingga tidak menyinggung kelemahan yang dimiliki oleh diri sendiri. Opportunity adalah peluang yang bisa kamu raih setelah menganalisis posisimu melalui dua faktor internal di atas. Peluang juga bisa kamu tentukan melalui apa saja yang memberimu kemajuan atau kelebihan dari sisi eksternal. Threat atau ancaman. Dalam metode SWOT, mengarah ke masa depanmu berdasarkan keputusan yang kamu ambil saat ini. Suatu hal yang bisa mencegah peluang untuk mencapai mimpi yang dituju. Analisis SWOT untuk mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Ketika melakukan analisis SWOT, kita akan mempelajari strategi yang solid untuk memprioritaskan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bisnis ataupun diri sendiri. Tujuan analisis SWOT. Tujuan dari analisis SWOT yaitu agar bisa mencari dan menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Dengan keempat aspek tersebut diharapkan kekuatan bisa dimaksimalkan, sedangkan kelemahan diminimalkan. Ancaman direduksi dan kita bisa membangun dan menggunakan banyak peluang di masa depan. Memakai analisis SWOT bagi diri sendiri atau sebuah perusahaan maupun ketika organisasi mau menciptakan suatu produk akan mempermudah dalam melakukan dan mewujudkan visi serta misi. Manfaat melakukan analisis SWOT ini secara umum adalah jadi lebih paham mengenai kekuatan apa yang dimiliki sehingga diharapkan dari sana tahu hal yang harus dilakukan untuk meningkatkannya. Dapat melihat apakah ada suatu peluang dan bisa mempertahankan serta memakai peluang tersebut. Bisa melihat apa saja kelemahan yang dimiliki agar dapat lebih mudah mencari solusi untuk mengurangi kelemahan tersebut. Mengetahui apa saja yang jadi potensi ancaman dan mencari solusi untuk menghindari ancaman itu. Nah, dari penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi, setiap manusia pasti memiliki kekuatan atau kelebihannya masing-masing. Kalau dari Anissa dan Wisnu sendiri bagaimana? Kalau dari diri saya sendiri, kelebihan yang saya sadari itu
saya mampu bersosialisasi di tempat baru dengan orang baru. Saya selalu ingin mencoba hal baru dan saya tipe orang yang pantang menyerah untuk mendapatkan sesuatu hal. Saya pasti bakalan kayak kerja keras banget itu untuk mendapatkan itu. Kalau untuk kelebihan pada diri saya sendiri mungkin tidak jauh berbeda dengan Anissa ya sebelumnya. Saya mudah bersosialisasi di lingkungan baru, terus juga saya tidak cepat puas dan mau mencoba hal-hal baru, terus juga saya peduli terhadap sesama. Untuk Siva sendiri, apa sih kelebihan yang disadari di dalam diri Siva sendiri? Kalau saya sendiri, saya memiliki minat baca yang cukup ya. Kalau menurut saya lebih lah dari teman-teman saya sebelumnya gitu. Terus saya juga orang yang fleksibel, saya nggak kaku. Saya itu kalau dibilang perfeksionis juga enggak ya. Saya orangnya fleksibel banget, kesana iya, kesini iya gitu. Saya juga mandiri sih, saya SMA udah tinggal sendiri dan tidak terlalu bergantung kepada orang tua saya. Iya sih. Di balik kelebihan yang kita punya, pasti kita juga punya sisi lemah nggak sih? Kalau boleh tahu dari kalian berdua, apa sih sisi lemah kalian yang kalian sadari? Dari saya dulu ya. Saya mempunyai sisi kelemahan itu yang pertama, saya kurang bisa memanage waktu dan memanage uang dengan baik. Yang kedua, saya itu mudah bosan. Ya, mungkin itu saja sih. Kalau dari Siva sendiri? Kalau dari saya kurang percaya diri sih dalam bersosialisasi. Saya juga kurang di lingkungan baru gitu. Saya juga orangnya terlalu banyak berpikir, kurang cepet kalau ngambil keputusan gitu. Saya juga orangnya pelupa. Kalau Anissa sendiri gimana? Kalau saya kurang pandai memanage uang dan saya kurang teliti terhadap sesuatu yang harus saya teliti. Setelah tadi kita membahas hal-hal yang tentang internal, pasti juga kan harus ada yang eksternalnya. Nah, peluang apa sih yang kalian dapatkan? Mungkin bisa dari Anissa dulu. Udah pasti yang pertama tuh dari keluarga ya, karena support system paling utama tuh keluarga. Setelah itu rekan, entah itu rekan kampus atau rekan apapun itu, dan juga teknologi zaman sekarang yang semakin canggih kan. Dari kita juga seharusnya pandai mencari peluang dengan passion yang kita miliki sendiri. Dia sih itu aja. Kalau dari saya lebih ke mendapatkan pendidikan yang memadai kan. Banyak dari kita yang kurang beruntung yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai seperti kita gitu. Terus saya juga memiliki keluarga dan teman yang sangat suportif. Apapun yang saya lakukan mereka sangat mensupport. Saya juga alhamdulillah memiliki teman diskusi, jadi ya gampang sih mendiskusikan sesuatu gitu. Nah, kalau dari sendiri, Kalau saya mungkin tidak jauh berbeda dengan kalian berdua kali ya. Kayak yang pertama dapat support dari keluarga dan teman-teman. Terus juga dengan teknologi sekarang yang berkembang itu sangat memadai sekali. Terus juga saya tuh masih berumur muda, jadi masih banyak peluang yang akan saya coba ke depannya gitu. Nah sekarang kita memasuki ke pembahasan yang terakhir. Untuk ancaman dari Anissa dan Misna sendiri bagaimana? kalau menurut saya ancamannya itu ketika orang lain sudah mengetahui suatu kelemahan kita dan menjadikannya dengan candaan, itu juga termasuk bully ya. Karena menurut orang lain lucu belum tentu menurut kita lucu. Kalau Misna sendiri? Kalau menurut saya sendiri sih yang pertama banyak banget berbagai tekanan bisa dari internal keluarga maupun eksternal orang lain. Terus juga banyaknya saingan di dalam kelas. Menurut saya juga itu aja sih. Kalau sifat Kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke tempat tinggal yang jauh dari lingkungan kampus dan teman kali ya. Terus sama dari saya sendiri tuh konsentrasi saya tuh gampang teralihkan kalau ada sesuatu yang lebih menarik gitu. Jadi kalau ada mata kuliah yang sedikit membosankan itu saya gampang teralihkan gitu.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.